Hai, selamat datang. Terima kasih sudah mengklik video ini ya. Kalau kalian belum klik tombol subscribe di bawah, langsung diklik aja tombolnya dan kita langsung aja ke video pembahasannya. Assalamualaikum. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, om dan tante, semuanya sehat-sehat ya. Hari ini aku mau sharing, ada treatment apa lagi sih selain terapi wicara untuk anak-anak dengan kondisi speech delay. Dan sesuai sama judul, jadi hari ini aku mau ngajakin ibu-ibu, bapak-bapak, om dan tante semua yang saat ini lagi ngadepin masalah yang sama kayak aku, anaknya ada yang speech delay. Nah, hari ini aku mau kasih lihat gimana sih caranya aku treatment anak aku untuk pijit saraf. Jadi kurang lebih udah 3 bulan ini aku treatment anak aku untuk pijit saraf, dan pijit sarafnya ini aku bawa ke tempat profesional pijit saraf gitu. Dan alhamdulillah ada peningkatan dan progresnya juga lumayan banyak juga dari pijit saraf ini. Jadi aku selama 3 bulan ini rutin ajak anak aku untuk pijit saraf selain juga terapi wicara. Untuk pijit sarafnya sendiri aku disaranin cuman seminggu sekali aja untuk kondisi anak aku yang speech delay dan juga gangguan konsentrasi ini. Nah, untuk kondisi yang lainnya aku kurang tahu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang saat ini lagi nyari informasi tentang tempat yang bisa pijit saraf untuk anak-anak dan juga dewasa, aku saranin langsung datang aja ke lokasi biar bisa tanya-tanya langsung sama Umi dan Abinya. Tapi karena kondisi saat ini lagi kurang baik, kurva COVID-19 lagi tinggi banget lagi, jadi aku saranin teman-teman untuk hold dulu kalau misalnya saat ini lagi berminat untuk cari tempat pijit saraf. Dan aku juga udah 2 minggu ini nggak ajak anak aku untuk pijit saraf di lokasi karena emang kondisi saat ini lagi kurang bagus banget, dan juga karena lokasinya lumayan jauh dari rumah aku dan aku tuh kesananya harus pakai mobil. Dan untuk antisipasi antrian panjang, aku biasanya datang pagi-pagi sekali, padahal untuk buka prakteknya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi ini dia untuk panti sehatnya, namanya Baitu Sifa, dan ini lokasinya ada di Kosambi, Karawang. Kalau dari pelangnya sih aku lihat mereka itu menerima pijit saraf untuk berbagai macam kondisi. Cuman sekali lagi karena aku kurang paham, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk pijit saraf, lebih baik kalian langsung hubungin aja ke tempat pijit saraf ini. Nah, karena aku udah 2 minggu ini nggak ajak anak aku untuk pijit saraf ke lokasi, jadi aku treatment untuk pijit saraf anak akunya di rumah aja. Karena selama aku ajak anak aku pijit saraf juga, aku diajarin sama Umi dan Abinya untuk bisa praktek sendiri di rumah. Tapi karena aku nggak pengalaman untuk pijit saraf, jadi aku cuman pijitnya itu diimbangin aja sama pijit yang sehari-hari aku lakuin untuk anak aku. Karena memang biasanya juga setiap harinya, setiap habis mandi aku selalu pijit anak aku supaya badannya itu nggak pegel-pegel. Karena anak aku ini kan termasuk yang aktif gitu ya kesehariannya, jadi dia tuh gampang capek. Nah, kali ini aku tambahin pijitnya untuk di area wajah, khususnya di bagian mulut, dagu, dan pipi. Dan aku juga nanti bakal pijit-pijit di bagian kepala sedikit. Sebenarnya ini agak ngeri sih aku karena aku nggak pengalaman, tapi aku bakal pelan-pelan aja, dan aku berusaha untuk bikin anak aku tetap nyaman. Karena setiap kali dipijit saraf itu untuk bagian kepalanya, anak aku nggak suka gitu. Dia selalu nangis setiap kali dipijit ke bagian kepalanya. Jadi nanti aku bakal ngimbangin aja dan pelan-pelan aja supaya dia juga tetap nyaman dan tetap mau dipijit. Nah, jadi kayak gini, setiap kali anak aku dipijit saraf bagian kepala dia pasti nangis, dan nangisnya itu bisa yang kenceng banget gitu dan gak berhenti sebelum pijit sarafnya berhenti. Makanya aku di sini pelan-pelan aja dan berusaha tetap ngikutin step-step yang diajarin dari Umi dan Abinya di tempat pijit saraf. Untuk beberapa titik saraf yang harus dipijit itu sebenarnya lumayan banyak, dan aku juga diajarinnya teliti banget, detail banget. Cuman karena akunya belum pengalaman dan aku juga masih ngeri-ngeri, jadi aku nggak semuanya aku praktekin. Ini aku cuman beberapa step aja yang aku lakuin karena anak aku juga udah heboh banget nangisnya. Jadi seperti ibu-ibu pada umumnya aku jadinya nggak tega, dan ini juga aku pelan-pelan aja
aja, padahal kalau di tempat pijit saraf itu agak kenceng ya, agak kuat gitu tenaganya kalau pijit. Tapi di sini karena aku nggak tega, jadi ya udah, aku sesuaiin aja sama mood anak aku. Karena anak aku nangisnya nggak berhenti-berhenti, setiap kali aku coba pijit dia nangis terus-terusan kayak gitu. Jadi aku khawatir dia udah kecapean, jadi aku biarin dulu untuk dia calm down. Aku biarin dia untuk nonton channel YouTube favoritnya dia dulu aja, supaya dia bisa lebih tenang sedikit selama masa pandemi ini. Dan kalau misalnya kurva penyebarannya itu masih tinggi, aku bakal terusin pijit sarafnya di rumah aja, karena kalau misalnya ke lokasi juga aku nggak terlalu nyaman ya, dan itu ngeri banget. Dan karena kebijakan dari pemerintah juga kita harus membatasi aktivitas kita di luar rumah, jadi aku saat ini memfokuskan semua aktivitas anak aku di rumah aja. Nah, kalau kondisi anak aku udah mulai tenang kayak gini, aku baru bisa lanjutin pijitnya. Dan ini tuh aku mulai dari bagian badan dulu, karena anak aku itu kan aktivitas sehari-harinya itu banyak ya, dan dia juga nggak bisa diem dan aktif banget. Jadi aku fokusin pijitnya di bagian badan supaya dia relax dulu gitu. Kalau bagian badannya udah selesai, aku lanjutin pijitnya di bagian tangan, dari lengan sampai ke ujung jari-jarinya dia. Dan aku fokusin untuk pijitnya itu di bagian jari-jari, karena memang jari-jari anak aku itu untuk kekuatannya itu masih kurang. Jadi dia itu belum mampu untuk memegang benda dengan baik. Jadi kalau misalnya dia mau pegang benda itu masih suka jatuh, dan juga dia masih belum bisa ngelepasin barang yang dia pegang. Jadi dia kayak masih meraba-raba tekstur gitu. Nah, untuk jari-jarinya dia juga masih kayak jari-jari bayi. Jadi kalau misalnya diperhatiin itu jari-jarinya masih bengkok-bengkok gitu, dan kemampuan jari-jarinya itu masih lemah banget. Nah, ini tuh aku pijit-pijit jarinya kayak gini supaya jari-jarinya dia itu lebih kuat. Kalau dari terapisnya sendiri memang disarankan untuk anak aku ini bisa latihan kekuatan jari-jarinya pakai terigu atau aci yang dibasahin gitu ya. Dan nanti tangannya itu atau jari-jarinya itu dicelupin di bagian sagu itu. Jadi nanti dia bakal ngelatih kekuatan otot di bagian jari-jari. Melatih otot jari juga bisa pakai slem atau pakai pasir sintetik gitu. Tapi karena anak aku punya kebiasaan masukin barang ke mulut, jadi aku prefer lebih milih pakai terigu aja. Setelah bagian tangan selesai, aku lanjutin ke bagian punggung. Ini tuh sama kayak yang pertama tadi. Jadi ini supaya anak aku bisa lebih rileks, karena memang dia itu nggak bisa diem, dia tuh aktif banget. Jadi dia butuh dikasih relaksasi kayak gini. Nah, ini untuk bagian punggungnya aku pijit-pijit kayak gini, dan dia itu lama-kelamaan bisa menikmati dan jadinya nyaman, dan dia juga nggak rusuh lagi gitu. Dia lebih tenang.
Nah, selanjutnya aku mulai masuk ke bagian kepala dan di sini aku berusaha untuk bikin dia tetap rileks dan aku sesuaiin sama mood yang dia mau aja. Dan ini tuh dia mau posisinya sambil duduk, jadi aku biarin pijit bagian kepalanya sambil duduk kayak gini. Dan ini adalah posisi pijit yang menurut aku nyaman banget ya buat dia dan juga buat aku, karena aku jadinya nggak kesusahan. Dan aku saranin kalau misalnya mau pijit bagian kepala sambil duduk kayak gini, lebih baik di bagian depannya itu ada kaca atau ada cermin, jadi kita bisa lihat posisi anak kita itu di bagian depannya seperti apa dia nyaman, tetap bisa ngelanjutin pijitnya apa enggak. Dan ini juga supaya kita tahu posisi tangan kita itu di bagian wajah anak kita ada di mana. Kayak gini contohnya, ini tuh aku pijit-pijit bagian rahangnya, dan ini tuh aku udah mulai masuk ke bagian pijit saraf bagian wajah. Jadi ini adalah salah satu titik pijit saraf yang diajarkan dari Abi dan Uminya di tempat pijit saraf. Memberikan pijatan pada bagian rahang anak ini bisa kasih stimulus supaya anak mau membuka mulutnya dan mau berbicara. Dan juga agar otot-otot bagian mulutnya ini nggak kaku karena terlalu lama tidak digunakan. Nah, ini juga bisa menstimulasi anak kita untuk mau berbicara dan juga mau mengeluarkan kata-kata. Selain pijat di bagian rahang, disarankan juga untuk memijat bagian bibir, di bagian atas dan bagian bawah bibir. Seperti ini gerakannya, jadi diputar-putar kayak gini aja pijit-pijitnya. Dan ini tuh harus pelan-pelan ya Bu, karena kalau misalnya terlalu keras nanti anak kita nggak nyaman dan juga bisa menyebabkan iritasi dan sariawan. Pijat halus di bagian wajah, terutama di bagian bibir dan pipi, ini bisa kasih relaksasi untuk anak kita dan juga menstimulus supaya dia mau membuka mulutnya dan mau berbicara. Step selanjutnya aku mau ngebersihin mulut bagian dalam anak aku pakai waslap kecil kayak gini, dan ini aku pakai waslap yang bahannya lembut supaya dia nggak iritasi. Dan yang pertama kali aku bersihin itu adalah bagian bawah bibir bagian dalam ya kayak gini, dan juga bagian lidah, karena bagian lidah itu banyak banget kotorannya, karena seringkali kita lupa untuk ngebersihin bagian lidah dan juga sering banyak ketinggalan bekas-bekas susu atau makanan. Kadang-kadang untuk ngebersihin bagian lidah anak tuh agak susah ya, karena dia tuh suka nggak mau ngejulurin lidahnya gitu. Nah, ini tuh bisa diakalin, bisa ditoel-toel aja kayak gini, nanti dia bakal ngeluarin lidahnya sendiri. Terus aku juga ngebersihin bagian dalam pipi kiri dan kanan kayak gini untuk menstimulasi, dan ini tetap hati-hati ya supaya dia nggak iritasi, karena kalau misalnya sampai iritasi itu dia bisa timbul sariawan gitu. Treatment pijit hari ini udah selesai, dan ini treatmentnya aku lakuin seminggu sekali aja untuk bagian wajah dan kepala. Sedangkan untuk bagian badan, kaki dan tangan aku lakuin tiap hari setelah dia selesai mandi. Dan treatment pijit ini juga bakal selalu aku lakuin di rumah selama masa PPKM. Nah, karena semuanya udah selesai, sekarang tinggal ngawasin anak aku aja untuk aktivitas sehari-hari. Dan karena hari ini juga papanya lagi WFH, jadi kita bisa sekalian ajak berjemur.
Jadi itu dia video kita kali ini. Kalau informasi yang aku sampaikan di video kali ini bermanfaat untuk kalian, langsung diklik aja tombol like-nya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sebagai dukungan dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.